Selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di dalam seri Renungan Harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Adapun judul atau topik daripada renungan ini adalah rendah hati adalah kualitas orang beriman. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, salah satu sikap baik yang wajib dimiliki oleh seseorang, terkhusus bagi orang-orang Kristen, adalah sikap rendah hati. Kalau dalam bahasa Bataknya disebut serep marroha. Bahkan ini terkadang menjadi satu ciri khas daripada seseorang. Dikatakan, kamu kenal seseorang itu? Iya, saya kenal. Dari mana kamu kenal dia? Oh, dia adalah pribadi yang rendah hati. Sekalipun ada banyak hal-hal lain yang bisa dinyatakan sebagai tanda pengenalan kepada seseorang itu, tetapi jauh lebih indah karena dia dikenal sebagai orang yang rendah hati. Nah, apakah kerendahan hati itu sehingga ia menjadi sesuatu yang amat penting? Bahwa dengan kerendahan hati itu adanya sikap untuk menyadari keterbatasan, no ambisius. Dia sadar akan keterbatasannya. Menyadari yang namanya kemampuan diri, tetapi demikian juga menyadari apa yang disebut dengan ketidakmampuan diri. Sehingga kalau dia menemukan bahwa dirinya sebagai pribadi yang kurang mampu, dia bukan menjadi pribadi yang pesimis, melainkan pribadi yang terus berusaha. Itulah kerendahan hatinya. Sebaliknya, jikalau dia mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan, kesanggupan, maka orang tersebut tidak angkuh dan juga tidak sombong. Ibarat padi yang semakin berisi, dia akan semakin tunduk. Dia tahu apa yang dia punya, dia menyadari semuanya itu, tetapi membuat dia menjadi tunduk, menjadi rendah, menjadi tidak mengedepankan dirinya sendiri. Bukan seperti padi yang lapung atau yang kopong. Maka itulah frame atau bingkai daripada kehidupan kita.
Dikatakan tadi, kerendahan hati adalah kualitas daripada orang beriman. Nah, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, terkadang memang masih ada juga orang yang bersikap angkuh, yang bersikap sombong di dunia ini. Entah itu karena apa, boleh-boleh saja karena ia memiliki pendidikan atau jabatan yang tinggi. Boleh juga dia karena memiliki gelar yang banyak, titel yang lengkap, yang panjang, harta yang sangat melimpah, dan yang lain sebagainya. Di sini saya mau sampaikan bahwa kekristenan tidak menentang atau tidak melarang kita untuk menjadi orang hebat. Kekristenan tidak menentang kita untuk menjadi orang yang number one. Bukan pula menentang kita untuk tidak memiliki banyak harta. Sebab ada banyak orang yang telah berhasil di dalam kehidupannya, justru ia menjadi berkat. Amin. Amin, menjadi berkat, menjadi sukacita kepada yang lain. Dan ada pula orang yang di dalam keterbatasannya justru dipakai atau dipergunakan untuk menghujat orang lain. Ia begitulah adanya. Dikatakan, ia mentang-mentang kamu orang kaya, saya orang miskin, suka-sukamu kepada saya, dan lain sebagainya. Dengan kata-kata yang tidak enak untuk didengarkan. Jadi persoalannya adalah bukan persoalan status ekonomi, melainkan kesadaran hidup sebagai ciptaan Tuhan. Kesadaran bahwa kita pribadi yang dibentuk Tuhan, yang bersumber dari Tuhan, dan nantinya juga akan kembali kepada Tuhan. Dari tanah dan juga akan kembali menjadi tanah. Sehingga kalau kita menyadari akan semuanya itu, maka kerendahan hati itu pasti bisa kita wujudkan di dalam kehidupan ini. Luar biasa sekali. Terkadang kita lupa, manusia lupa bahwa dia itu berasal dari siapa. Dia lupa bahwa apa yang dimiliki dan dipunyai itu bersumber dari siapa. Sehingga ia jatuh kepada kesombongan kehidupan ini. Nah, oleh karena itu melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini secara tegas menyampaikan kepada kita, keangkuhan itu bisa merendahkan seseorang. Sekali lagi, keangkuhan bisa merendahkan seseorang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ini yang hendak kita pilih, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Tetapi agar kita jangan sampai salah pilih. Dikatakan pilihan hanya ada dua. Ingin dipuji, ingin dikatakan yang baik, maka tunjukkanlah kerendahan hatimu. Tapi kalau kita selalu direndahkan, selalu disingkirkan, bahkan ada sebutan-sebutan yang lain yang disampaikan kepada diri kita, maka tentu kita harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan ada sikap angkuh yang sudah melekat di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Tentu kita tidak ingin ada nama yang bertambah. Kalau nama kita begitu sejak lahir diberikan oleh orang tua kita, lalu itu juga nama yang dituliskan di dalam buku kehidupan melalui pembaptisan kudus, maka kita pelihara itu dengan baik. Jangan ada tambah-tambahan yang lain. Oleh karena apa? Yaitu karena keangkuhan hidup tersebut. Maka apa yang hendak disampaikan oleh firman ini kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian? Yang pertama dikatakan ialah Tuhan tidak menyukai orang yang bersikap sombong. Sekali lagi, Tuhan tidak menyukai orang yang bersikap sombong. Mengapa? Karena kesombongan itu dapat menimbulkan keburukan-keburukan yang lainnya. Salah satunya adalah keburukan itu yang membuat atau menjadikan seseorang itu atau orang lain itu merasa direndahkan. Karena bagaimanapun hidup ini adalah hidup yang saling melengkapi. Orang yang susah sekalipun suatu ketika pasti kita butuhkan untuk hadir di dalam kehidupan ini. Maka hindarilah kesombongan itu dan jadilah berkat. Sebab itu dikatakan dalam firman Tuhan di Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri,
ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Hendaklah kehidupan kita ini baik, indah, kudus di hadapan Tuhan. Dikatakan tadi, Tuhan tidak menyukai orang yang sombong. Hendaklah kita dengan sikap yang rendah hati menganggap orang lain yang lebih utama daripada diri kita sendiri. Sehingga kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan hendaklah kita juga untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri. Kita enak-enak, orang lain malah menangis. Kita tertawa bahagia, orang lain malah kesusahan. Oh, itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kerendahan hati bukan yang demikian. Tetapi harus sama-sama menjalani kehidupan bagaimana adanya. Yang kedua yang mau disampaikan adalah, jadilah rendah hati. Ini yang dikatakan tadi sebagai judul kita, sebagai kualitas daripada orang beriman. Seperti apa? Seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Seperti apa? Seperti Yesus dikatakan dalam firman Tuhan, walaupun di dalam rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang bisa dipertahankan. Melainkan dikatakan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah kerendahan hati itu, bahwa kehidupan kita ini diutus untuk saling melayani satu dengan yang lainnya, untuk hidup saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba untuk menunjukkan karunia Tuhan yang ada pada diri kita, yang hendak kita bagikan kepada orang lain. Dengan cara bagaimana? Jangan menganggap diri kita lebih hebat. Dengan cara bagaimana? Mari menjadi sahabat bagi orang-orang lain. Dengan cara bagaimana? Dengan tidak menunjukkan gengsi yang tinggi-tinggi dalam kehidupan ini. Sebab kualitas kehidupan kita bukan ditentukan oleh barang-barang yang mewah, yang banyak, yang kita pergunakan. Tetapi kualitas kita yang sesungguhnya itu datang dari dalam hati kita masing-masing, bukan dari materi. Dengan cara yang bagaimana? Berhentilah untuk menilai. Terkadang kita lebih banyak menilai orang-orang lain dengan apa yang dia punya, dengan di mana dia tinggal. Sementara ketika kita berjumpa dengannya, kita mengetahui kepribadiannya, maka kita menjadi mengetahui akan kualitas kehidupannya. Ternyata kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Maka jangan menilai. Itulah yang harus kita perbuat. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan, ingatlah Tuhan. Atau ketika kita mengingat Tuhan, itu berarti bahwa kita sedang berdoa. Tidak ada yang abadi di dunia ini selain daripada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati adalah ibu daripada segala perbuatan kita di dalam kehidupan ini sehari-hari. Sehingga di dalam kerendahan hati itu, kasih kita menjadi nyata. Selamat menjadi pribadi yang rendah hati, menunjukkan pribadi yang beriman, yang setia, yang taat kepada Tuhan, dengan kehidupan yang apa adanya, sebagai bentuk pribadi yang adalah hamba dan pelayan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang Tuhan telah nyatakan kepada kami di setiap waktu dan di setiap hari. Sehingga pada pagi hari ini, kami merasakan semua yang kami miliki ini adalah karena Tuhan. Biarlah dengan semua ini kami tetap menjadi pribadi yang bersyukur kepada Tuhan, pribadi yang dekat kepada Tuhan. Terlebih-lebih sebagaimana firman-Mu yang telah menyapa kami, agar kami menjadi pribadi yang rendah hati, bukan menjadi pribadi yang tinggi hati. Pribadi yang rendah hati, meneladani Engkau di dalam Yesus Kristus, yang menjadi hamba, yang menjadi pelayan,
maka itu pula lah kehidupan yang hendak kami wujudkan. Agar segenap dan segala perbuatan kami, tutur kata kami, sikap kami, dimanapun kami berada, senantiasa menunjukkan kerendahan hati, bukan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Agar dimanapun kami berada, senantiasa menjadi berkat, menjadi sukacita kepada orang lain, bukan menjadi hal-hal yang membuat itu tidak menghantarkan orang lain di dalam sukacitanya. Maka biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing dan memampukan kami untuk menjadi pelayan Tuhan, mewujudkan segala perbuatan di dalam kerendahan hati itu. Mampukan kami Bapa di dalam menjalani segala aktivitas kami dengan hikmat yang Kau beri, dengan kekuatan, dengan kesehatan yang kami peroleh daripada Engkau. Kiranya segala apa yang kami kerjakan pada hari ini, semuanya itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ajar dan tuntun kami selalu agar tetap berjaga-jaga, terlebih-lebih agar kami tetap selamat dan sehat dari virus COVID-19 ini. Dan kami berdoa kepadamu, hanya karena kuasa-Mu lah Bapa yang kami mohon di dalam kehidupan ini, untuk dapat membuat badai ini segera berlalu, agar kehidupan kami segera pulih dan kembali melakukan kehidupan sebagaimana biasanya di dalam sukacita Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang di surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, terlebih mereka yang sakit, yang bergumul, yang di dalam beban berat. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas mereka, melawat, menyembuhkan, dan memulihkan kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam satu nama indah Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, selamat memulai aktivitas, apakah dari rumah atau juga langsung ke tempat pekerjaan dan tempat kegiatan kita masing-masing. Tetapi saya juga memberikan semangat kepada saudara-saudara saya yang sakit, yang isoman di rumah, yang dirawat di rumah sakit, yang bergumul dan mengalami beban berat. Tetap semangat, yakinkan kehidupan kita ini di dalam iman bahwa Tuhan pasti menolong kita. Bila mana ada dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang rindu untuk pelayanan doa, maka hal tersebut dapat disampaikan kepada kami di dalam kolom komentar di channel YouTube ini atau di nomor yang telah disediakan melalui nomor gereja kita. Terima kasih bagi kita semuanya, tetap memakai masker. Tuhan memberkati.